pakai baju orange ini yang kayaknya lagi ditunggu banyak orang nih. Bahkan dia sendiri mengakui kalau banyak wartawan yang menunggu dia mengenakan baju orange. Ayo coba tebak siapa? Yaps, Nikita Mirzani. Baru-baru ini setelah kemarin ditetapkan sebagai tersangka dan barusan ini Nikita Mirzani ditahan oleh Polda Metro Jaya, teman-teman. Kira-kira gimana kabar terbarunya? Yuk langsung aja kita tonton beritanya berikut ini. Oke, ini ada Nikita sama Mail keluar dari Polda mengenakan pakaian oranye. Niki Mail gimana? I'm good, bagus. Niki gimana Niki? Niki ramenya oi. Niki udah pakai baju oranye gimana Niki? Hah? Pakai baju oranye gimana? Gimana Kak? Ya gimana? Gimana? Oke, sudah masuk ke mobil ya kayaknya. Nah, yang satu sudah ditahan pakai baju oranye, yang satu full senyum nih. Ini apa nih? Nikita Mirzani tersangka berarti bersalah dong. Kata hakim aja masih bisa begini. Gimana kata hakim? Ingat, ada asas praduga tidak bersalah. Pelan-pelan Dr. Reza membongkar sendiri. Oke. Jadi memang prosesnya panjang teman-teman ya. Ini belum akhir gitu. Jadi kalau mungkin ada yang mengira ini bakal menjadi yang terakhir dari Nikita pada akhirnya di penjara, itu bukan. Kita harus ikuti dulu proses hukumnya seperti apa gitu teman-teman. Makanya tadi diingatkan tuh, Dr. Reza Gladys jangan senyum-senyum dulu gitu. Ya Allah, pada akhirnya Apa ini? Orang jahat akan tenggelam. Nah, kita pantengin ya siapa yang tenggelam. yang akan tenggelam. Makasih loh. Pos lagi bersatu banget. Halo sayang. Oh, ternyata. Menyala merahku. Menyala. Oh, ternyata. Ini bukannya yang ini, yang pakai baju hijau tadi itu bukannya dulu pernah temenan sama Nikita Mirzani ya? Sekarang udah balik arah tuh. Makanya jadi nyerang gitu ya. Tapi tenang, seperti pesannya dari hakim tadi deh, dari seseorang yang ya profesinya hakim lah gitu. Jangan senyum-senyum dulu, karena ingat ada asas praduga tak bersalah. Ya, Nikita Mirzani tersangka. Harusnya mediasi atau restoratif justice. Karena kalau pemerasan kenapa nggak dari dulu dilaporkan? Minta polisi jangan berat sebelah. Oh. Tidak ada orang bisa mengeluarkan 4 miliar kalau nggak ada sebab akibat. Tidak ada asap kalau nggak ada api. Itu endorse dan biasa. Dunia medsos itu ditransfer tanpa ada kontrak itu biasa. Jadi kalau misalnya Nikita Mirzani di penjara bisa, tapi saya yakin Nikita akan bebas. Dan segera polisi tekan aja. Kenapa ditakut-takutin? Periksa apakah obat skincare itu mengandung racun yang bisa membahayakan. Tuh, Karena ada itu beberapa katanya yang Farhat Abbas ya. Kalau itu memang benar, ya tangkap dua-dua. Jadi jangan berpihak pada yang banyak uang, tapi berpihak pada yang tengah. Walaupun Nikita ada salah, ya tinggal buat perdata aja. Karena Nikita kan jelas ada rumahnya, tinggal digugat, kembalikan uang. Tapi kalau Nikita pernah mengatakan itu barang bagus, kan awalnya kan karena kritik nilai penjualan 50M turun ke 5M kan. Kemudian dikasih uang lah supaya ngomong yang baik-baik. Naik lagi kan, untung kan. Jadi 5 miliar dibanding daripada 50 omset masih untung 5. Itu kan dianggapnya biaya iklan. Dan bisa kita buktikan bahwa Nikita adalah endorsement. Yang dimana itu biasa. Jangankan 5 miliar, 20-30% atau bagi hasil itu biasa. Oh. Dan itu bisnis daripada media sosial dan TikTok maupun Instagram. Tapi banyak yang bilang katanya ini dalam kasusnya Nikita ini adanya kejanggalan Bang dalam segi laporannya sendiri. Kalau Abang sendiri melihatnya seperti apa sih Bang? Apalagi tadi Abang menjelaskan bahwa hal itu sebuah yang wajar gitu karena dalam sistem kerja endorsement juga ya Bang ya. Iya, wajar aja.
Kecuali bisnisnya jual bakso, omsetnya 1 bulan 50 juta, dimintain 4 miliar, boleh. Ini triliun. Jadi wajar gitu. Justru orang udah membayar, bilang diperas, itu namanya kurang ajar. Lawan aja nih kita, hajar aja. Tuh, udah Jangan dapat takut di semangat penjara, dari masuk Farid penjara Abbas juga tuh. nggak apa-apa kan, pernah di penjara tuh. Nanti sini kalau perlu buktinya kasih ke saya, biar saya laporin balik ini. Siapa yang mengganggu nih kita. Oh, ini pendapat pandangan dari Farid Abbas teman-teman. Karena memang ada beberapa kejanggalan gitu ya dari proses ditetapkannya sebagai tersangka. Kok cepet banget gitu? Karena kalau sesuai aturan hukum kan harusnya melewati beberapa tahap gitu. Kali ini tuh enggak melewati itu dan langsung aja jadi tersangka dan sekarang ditahan gitu loh. Apakah ini tidak terlalu cepat gitu? Ataukah memang ada orang-orang pihak-pihak yang menginginkan ini supaya cepat nih kita ditahan? Banyak reaknya. Cepat tuh Tatang, thank you Tatang tang tang. Bismillah dapat rezeki. Rezeki itu jangan ditunggu sayang, dicari. Ya kalian rezeki nggak boleh nunggu dari orang. Rezeki itu dicari. Betul. Aska aja lagi sakit tuh, Aska sakit. Terus gua punya pegawai 2 sakit. Yang pegang sosmed gua sakit, si Julia badannya panas sama tenggorokannya juga sakit. Jadi kalian harus jaga kesehatan, plus lagi kita lagi puasa. Ini ketika nih kita berusaha Kebetulan sedang hari live ini aku streaming ya pakai teman-teman ya. baju agak sedikit oranye ya. Jadi kalau kalian menunggu aku pakai baju oranye nih, aku udah pakai. Ini sedikit oranye kalau kalian lihat. Oh, ini yang aku maksud tadi teman-teman. Jadi memang ini kita berusaha di live-nya itu sudah menjelaskan kalau ada yang menunggu, ada orang yang menunggu dia itu mengenakan baju oranye dan sekarang terbukti nih kita sudah mengenakan baju oranye, sudah ditahan selama 2 minggu ke depan gitu teman-teman ya. 2 minggu atau 20 hari. Nah ini sempat ramai nih Pertanyaannya teman-teman. adalah Sempat ramai nih. yang sedang berkembang di media sosial, Dr. Reja Gladys sepertinya tergesa-gesa untuk agar penyidik melakukan penahanan. Gue cuma mau mengingatkan aja bahwa laporan di kepolisian itu bukan akhir dari segalanya. Ingat, masih ada pengadilan. Nah, sampai tuh. gue tidak terbukti bersalah. Aja dulu. Ini yang sempat tadi aku singgung sebenarnya teman-teman, ketika tadi aku mengatakan apakah ini tidak terlalu cepat gitu ya. Ternyata di sini juga ada nih orang yang juga mengatakan, pakar yang juga mengatakan kalau rasa-rasanya ini Dr. Reza Gladys terlalu cepat ya untuk membuat Nikita menjadi tersangka, bahkan kabar terbarunya ditahan gitu. Nah, itu juga sudah mengatakan kalau tunggu aja gitu loh. Di laporan di Polda Metro Jaya ini bukan satu-satunya cara. Jadi ini bukan satu-satunya akhir dari perjalanan hukum ini gitu loh. Bisa saja nanti ketika Nikita tidak terbukti gitu ya, Nikita bakal ngasih pelajaran lagi tuh. Tuh, gimana coba? Makanya tadi ingat pesan hakim tadi ya, jangan senyum-senyum dulu. Karena kita belum tahu endingnya nanti seperti apa. Pasti gemes ya sama aku, Le. Apalagi ya. Apalagi guys. Buru-buru kan Lele. Kalian pada iri kan Le? Buru-buru kan Lele. Abis ini pasti banyak yang bikin VT Le. Iya. Aduh. Ini sewaktu Nikita Mirzani masih belum ditahan ya teman-teman ya. Mau Masih kemana live aku mau syuting? streaming. Aku kan artis. Asik. Sudah dijelaskan tadi mau Aku OTW artis syuting guys, ini. jadi aku harus syuting guys. Kalau aku artis aku nggak syuting nanti dikata-katain lagi sama kalian.
Masih santai sebelum Nikita Mirzani itu ditahan teman-teman ya, masih live streaming, masih bekerja gitu. Dan ketika tadi mengenakan baju oranye pun respon kita kayak santai aja. Ya makanya itu, ini pasti bakal seru banget kalau kita mengikuti perkembangannya. Jadi tetap stay tune di channel ini teman-teman ya. Buat kalian yang mungkin belum subscribe, silahkan di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan info-info dari kita. Kita lanjut. Berita memalukan. Apa ini? Fakta nyata. Si raja uranium palsu datang ke toko mobil prestis, toko mobil Lambo yang dipimpin oleh rekan saya Rudi. Ya, lu tahu nggak dia minta apa pulangnya? Minta uang jalan 6 juta dan minta dibelikan hokben, makanan hokben. Si raja uranium yang mau membiayai seluruh dunia ribuan tahun datang ke toko prestis, pulangnya kayak pengemis, minta uang jalan 6 juta dan minta hoka-hoka bento 10 bungkus. Katanya nggak mau kalau nggak turun 6 juta. Sok-sok nanya Lambo. Hotman beli Lambo apa? Ya di Lambo gua harganya on the road, off the road 18,5 miliar, ditambah off the road menjadi 20 miliar lebih. 6 juta. Memalukan, aduh, benar-benar lalat busuk ya. Aduh, lalat busuk katanya. Seorang raja uranium minta 6 juta waktu mengunjungi toko Lamborghini sebagai honor uang jalan dan minta dibeliin makanan hok bento. Gua mau muntah. Yuk tanya Rudi tuh toko prestis ya. Oke, ini menarik teman-teman. Ini ketika tadi kita bicara soal Nikita Mirzani yang sudah ditahan ya teman-teman ya. Kali ini kita geser ke Hotman Paris yang ini menyindir seorang yang katanya punya kekayaan yang luar biasa melebihi Hotman Paris. Ini Pak Hotman ini membongkar sesuatu yang menarik teman-teman. Jadi kalian pasti tahulah pengacara yang mengaku punya tanah berhektar-hektar di gunung ya kan, punya gunung bahkan malah ya. Terus kemudian ini dibongkar sama Pak Hotman Paris. Ternyata ada satu hal ketika dia itu datang ke showroom mobil mewah yang mana yang punya itu temennya Pak Hotman Paris. Dan ketika sudah selesai ternyata minta ongkos buat pulang. Katanya punya kekayaan yang luar biasa, berhektar-hektar tanahnya. Bahkan katanya suka ngasih tanah ke karyawannya. Tapi kok pulang gitu aja minta ongkos? Udah gak ada duitnya dia. Ini dia. Bahas dia udah gak ada duitnya. Masih mending gue masih bisa ngasih rumah ke klien ke anak buah gue kasih rumah satu-satu, gue kasih tanah berapa ribu meter daripada Hotman, ya kan? Kentutnya aja nggak dikasih ke lu, kentutnya jangan kan duitnya, kentutnya nggak dikasih, ngapain lu belain Hotman? Apalagi kalau meledak nih bang ya, urusan abang punya triliunan ya, itu mobil pas 6 udah di rumah ya bang ya? Gue udah bilang, kalau tanah nih bener-bener kejadian ada yang beli, begitu gue beli langsung gue bakar Lamborghini-nya. Gue nggak pakai, gue janji. Lamborghini begitu loh gue beli ya. langsung gue bakar. Terus tadi ceritanya dari Pak Hotman Paris gue pakai bensin, pakai apa Repsol terserah. Ya. Pokoknya begitu gue beli masih dalam plastik gue bakar. Gue udah janji tuh. Ini tuh sampai Karena buat jalan kali bang. Enggak, gue bakar bener di lapangan. Gue udah janji kan. Kan hak gue udah beli ya kan. Mau gue bakar mau gue hancurin urusan gue. Bayangin. Jadi gue begitu beli. Ini sampai ada tuh netizen yang mendoakan Pak Firdaus loh, doanya baik gitu ya. Katanya ini, saya selalu buat beliau Bang Firdaus Owiyobo, SH, MH, PPAT, SPPT, MCK, STMK, SPBU, SPBE, IP, IPA, IPS, PPKN, BPNT, PKH, BUMN, STMJ, AKBP, AKP, DLLAJ, ODGJ, JNT dan JNE. Ini karena ya biasa netizen itu kan sangat kreatif sekali teman-teman ya. Karena mungkin
melihat gelarnya Bang Firdaus ini, wah ini menarik nih kalau dipanjangin lagi gitu. Jadi kekreatifan netizen tuh kayak gini. Tapi doanya baik loh, katanya sehat selalu untuk Bang Firdaus ya. Hari ini saya diperiksa atas laporan siapa itu ya? Orang pengadilan, humas pengadilan yang dipanggil si Bang Hotman, tapi DKK, Bang Rasman, panggil Bang Rasman dengan kawan-kawan. Dan di situ ada nama saya. Gimana Bang? Jadi Apa saja yang dibawa saat pemeriksaan ini, Pak? Ya, ada dokumen-dokumen. Surat-surat ini aja, surat-surat dokumen yang dibutuhkan nanti. Mungkin pertanyaan seperti apa kan saya nggak tahu. mungkin ada bantahan apa nanti ketika nanti ditanya Bang? Enggak ada. Saya nggak ada bantahan. Karena gini, Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini kan sedang menegur kita ya. Kita sebagai advokat itu memang dituntut untuk profesional dalam bekerja. Makanya saya atas laporan ini saya nggak pernah nyalahkan siapa. Ini konsekuensi daripada kerja kami sebagai advokat. Profesi kami sebagai advokat seperti ini konsekuensinya. Ya kalau dilaporkan seperti ini ya kami ikut aja. Alur diperiksa. Berarti konsekuensi dari atas ada kerusuhan di ruang sidang itu, Pak? Itu bukan kerusuhan. Keributan yang timbul oleh orang lain sehingga memprovokasi kami. Ya. Mulanya apa? Keributan yang timbul. Mulanya Bang Rasman meminta kepada hakim untuk bertindak adil, ya, dan tidak memutus sepihak dalam menetapkan satu putusan atau satu penetapan terkait dengan sidang tertutup atau sidang terbuka kan gitu. Harusnya kan ada konsolidasi dulu atau ada pembicaraan dulu awalnya dengan pihak Bang Rasman. Ditanya dulu, Bang Rasman itu tanya dulu harusnya. Setuju tidak kalau seandainya pemeriksaan ini ditutup, tidak boleh diliput media, harusnya begitu dulu kan? Tapi ini tidak. Pemeriksaan kali ini harus ditutup, bla bla bla. Tidak ada pertanyaan kepada pihak kami kan? Hakim itu tidak ada pertanyaan. Kamu gimana kan? Ya. Jadi saya akan berbicara secara normatif aja, nggak ada yang ditutup-tutupi. Karena saya lurus-lurus aja gitu loh, nggak takut saya gitu. Oke, terkait tindakan yang naik meja itu gimana, Pak? Dari sikapnya yang sangat tidak profesional sekali, jelas seorang advokat yang naik meja ketika sudah selesai sih sidangnya, cuma masih mengenakan jubah advokat gitu loh. Itu sempat jadi kecaman juga, terus kemudian sempat dibekukan. Nggak tahu ya sekarang kayak gimana gitu. Soalnya masih bisa songongnya kayak gini menurutku. Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Apakah kalian juga melihat hal yang serupa dengan diriku? Atau mungkin kalian punya pandangan lain? Coba silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Juju pamit undur diri, sampai jumpa.